warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Teman-teman semua warga PPR, pengusaha perindu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marhaban di bulan Syawal ya. Sudah masuk kita bulan Syawal yang artinya dah meningkat. Semoga Allah berikan kita kekuatan untuk meningkatkan akidah kita, ibadah kita dan muamalahnya. Ada peristiwa penting di bulan Syawal, yaitu tentang peristiwa terjadinya perang Uhud ya. Perang Badar tahun lalunya di bulan Ramadan. Nah, tahun ketiga Hijriah terjadilah suatu peristiwa penting bersejarah yang banyak hikmahnya, yaitu perang Uhud terjadi pada tanggal 15 Syawal ya, Masya Allah. Kita peringati untuk apa? Untuk menjadi ibrah, pelajaran buat kita semua. Kemudian juga dijadikan toladan bagaimana kita bersikap sesuai dengan tuntunan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang terjadi? Banyak peristiwa di bulan Syawal. Namun video kali ini tentang bagaimana bibit-bibit kemunafikan yang ditonjolkan oleh gembong munafik di zaman Nabi. Sebagaimana kita ketahui, ada orang-orang yang menentang Nabi secara zahir, secara batin, dan juga menampakkan kebenciannya. Siapa contohnya? Abu Lahab. Dia menolak Nabi dan menampakkan kebenciannya di depan Nabi dan para sahabat. Tetapi ada orang yang dia membenci, menolak Nabi, tetapi tetap masuk Islam, ya. Pura-pura masuk Islam, Masya Allah. Siapa dia? Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia calon raja, calon pemimpin ketika itu sebelum Nabi datang ke Madinah. Namun karena kalah pamor, ya kan, Nabi yang menjadi pemimpin di Madinah, beliau tidak jadikan pemimpin, maka muncullah kedengkian. Nah, dari sinilah awal muncul kedengkian di dalam hati manusia, khususnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, dari situlah muncul hasud, muncul iri, muncul fitnah, muncul adu domba ya. Masya Allah, berangkatlah pasukan yang akan ke medan Uhud ini, 1.000 orang. Nabi membawa pasukan 1.000 orang. Nah, la haula wala quwwata illa billah. Di tengah jalan 300 pasukannya disersi, mundur, belok arah, tidak ikut berjuang bersama Nabi. Karena apa? Gara-gara hasutan dari Abdullah bin Ubay bin Salul, seorang gembong munafik ketika itu. Bayangkan 1.000 pasukan berkurang 300, sisanya 700 saja. Tetapi yang beriman tetap, bukan karena jumlah, bukan karena apa-apa, dia tetap berjuang karena Allah dan Rasulnya, melanjutkan perjalanan. Nah, 300 orang inilah yang membelot bersama Abdullah bin Ubay bin Salul. Teman-teman semua, seorang munafikun, dia pun punya follower, dia pun punya pengikutnya. Maka istiqomahlah dalam ketaatan, jangan hiraukan mereka, terus fokus dengan taat kepada Allah dan Rasulnya. Di zaman Nabi saja, di hadapan Nabi, orang-orang beriman melihat mukjizat, tetap ada orang yang munafik, tetap ada orang yang dengki, kemudian menghasut, kemudian memfitnah, ya kan? Sampai-sampai Umar bin Khattab pernah minta izin kepada Nabi untuk memenggal si Abdullah bin Ubay bin Salul ini. Karena apa? Dengan ujarannya yang dia suku Khazraj, ya kan? Ada dua Bani Aus dan Khazraj di Madinah. Nah, si Abdullah bin Ubay bin Salul ini, dia bagian dari kabilah Khazraj. Apa dia katakan? Kamu ini memberikan makanan anjing, kemudian dia gemuk, maka dia akan membesar. Itu nauzubillah ya. Ucapan yang menyakitkan. Bagaimana orang-orang muhajirin dikatakan seperti itu, seperti diberi makan anjing kemudian besar, akan merekam. Umar mendengar berita ini, minta izin kepada Nabi untuk memenggal lehernya. Namun Nabi tidak izinkan ya. Tetap bersabar, tetap Masya Allah menantikan hidayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula anaknya ya, bahkan anak kandungnya pun sempat minta izin kepada Nabi untuk membunuh Abdullah bin Ubay bin Salul ini. Karena apa? Tadi muncul kebencian yang dalam, memfitnah, kemudian menghasut, mengadu domba.
Maka teman-teman semua harus tingkatkan kesabaran, kemudian istiqomah dalam ketaatan, ketakwaan. Biarkan anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Dihadapi dengan sabar, jangan sampai menggoda iman kita, merusakkan iman kita. Nabi pun bahkan tetap mensolatkan jenazah beliau karena kasih sayangnya, walaupun sudah jelas nampak kemunafikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita ibrah, berikan pelajaran. Di dalam setiap perjuangan akan muncul orang-orang munafik yang mana mengganggu, merusak keimanan kita semua. Yang istiqomah dalam ketaatan, dia akan terus dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala sampai turun beberapa ayat al-munafiqun gara-gara tingkah laku si gembang munafik di zaman Madinah. Kita jumpa di lain waktu dan kesempatan bagaimana ayat-ayat munafik Allah turunkan kepada mereka, yang dalam hadis pun diriwayatkan 3 tanda-tanda orang munafik. Apabila berkata dia berdusta, apabila dia berjanji dia ingkar, apabila dia diberikan amanah dia khianat. Waspadalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.